Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan kode-kode kreatif. Kali ini kita membahas tentang proses cara ngecek terot atau long terot yang sudah rusak. Biasanya ditandai dengan ketika berkendara mobil terasa oleng atau ketika kecepatan tinggi mobil akan terasa lari ke kanan atau ke kiri. Kita cek angkat roda seperti ini. Ini roda terangkat, kemudian kita goyangkan kanan kiri. Kalau ada sepeleng seperti ini, harus dilakukan proses pengecekan, baik yang kanan atau yang kiri. Ini yang kanan, yang kiri ini terlalu tinggi nih sepelengnya. Ini kelihatan kan ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Saya cek yang kanan barusan tidak seperti ini. Jadi ini kemungkinan ada kerusakan di long terotnya atau terotnya. Gini kan ya. Kalau untuk ngecek ini apa namanya bearing, biasanya kalau bearing itu ditandai dengan bengung, suara bengung, mendengung. Kalau bearing biasanya bisa kita goyang kanan kiri atas bawah. Nah ini atas bawahnya tidak ada perubahan. Berarti ini bermasalah ini. Ini atas bawahnya tidak ada spelling. Ini kan. Oh, ini kan. Jadi harus kita lakukan proses pengecekan. Ini roda sudah kita kendorkan. Kebetulan roda sudah kita kendorkan tadi. Jadi prosesnya nanti ini kita lepaskan kawan. Kita lepas. Kita akan beri tutorial cara melepasnya. Begitu kan kawan. Untuk proses melepas terot ini kan kawan, dari kenakel, ini kenakel ya. Kenakel yang ke roda. Jadi tahapannya adalah kawat penguncinya ini kita lepas, bautnya kita lepas. Kemudian di sini kita pukul dengan palu. Nanti akan naik ke atas. Begitu. Sebenarnya ada alat sendiri untuk membongkarnya. Cuma saya tidak punya. Jadi kita pukul dengan palu yang di posisi kenakelnya ini kan. Kita lepas menggunakan kunci 17. Kunci shock 17 kan. Kemudian kita palu. Sebenarnya harus punya palu besar sih. Nah begitu kan ya. Ini long terotnya sudah bermasalah. Ini kan. Di sini ada sepeleng kan. Ini kalau terotnya aman ini. Terot ini kan ini sampai ini kan. Kalau long terotnya ini sampai di sana ini kan. Loh kan. Ada sepeleng. Jadi bisa dipastikan bahwa yang rusak adalah long terotnya kan. Gitu kan Kak. Ini kita proses lepas bootnya kan kawan. Dan kita buktikan kira-kira karetnya sudah. Terotnya rusak benar. Nah itu kan ya.
ada jeda sudah. Ini sudah tidak boleh ini kan, ini harus langsung diproses penggantian, begitu kan. Jadi kita akan proses penggantian terot. Ini tutorial cara memasang terot, ada yang bilang tirot, sama longnya. Ini longnya, ini terotnya. Begini kan. Ini kan ada dua buah penguncian ya. Jadi ini kita gunakan kunci 19 biasanya. Ya, ini kunci 19. Ini dikendorkan dulu, ini sudah kendor kan kawan. Kemudian nanti biar tidak perlu sporing lagi, karena kalau seandainya ini dilepas, maka jaraknya atau panjangnya titik ini ke sini harus tetap sama kawan-kawan. Dan bisanya hanya di sporing, begitu kan kawan. Nah, biar nanti kita tidak perlu sporing lagi, maka ini harus kita hitung kan kawan. Jadi ini misalnya posisinya gini, kita tadi sudah kita kendorkan ya. Ini kita hitung. Jadi saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini hampir sudah, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Seperti ini kan. Artinya ini tidak boleh berubah. Nah, karena yang tadi diganti adalah long terotnya, otomatis ini kan harus turun ya. Kalau ini tidak turun kan posisi di raster kan tetap. Nanti ketika pemasangan tetap berarti 19 ya. Tapi intinya begini kan kawan, tidak harus 19 ya kan kawan. Jadi dihitung sendiri dari mobil kawan-kawan, karena kanan kiri biasanya berbeda, tergantung pada proses sporing. Jadi ini kita masukkan lagi. Ini misalnya ini baru kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, berarti posisinya gini, baru ini dikuncikan kan. Nah, begini kan. Jadi nanti kita tidak perlu melakukan sporing ulang, karena jaraknya ini dipastikan sudah sesuai dengan settingan sebelumnya. Namun alangkah baiknya memang ketika kita proses penggantian antara terot atau long ini sebenarnya harus dilakukan sporing kan kawan. Karena memang sudut belok itu perlu di setting menggunakan komputer. Tandanya sudut belok sudah tidak normal biasanya ketika dikendarai cenderung lari. Biasanya bisa lari ke kanan atau ke kiri. Itu untuk kecepatan di atas 50-60 sudah terasa itu nanti kendaraan. Kalau seandainya setir kita lepas, kendaraan cenderung lari ke kanan atau ke kiri, maka memang perlu di sporing ulang. Itu kan ya. Itu cara untuk ukur terot dan long terot, setting terot dan long terot. Karena ini hanya tutorial kan ya, saya lepas lagi ya. Nah, tanda terot dan long terot rusak itu bagaimana? Sebentar, saya buka dulu kan.
seperti yang saya lihat ini. Kalau ini masih rapat, ini kan sebenarnya bisa main kanan kiri. Ini masih rapat berarti terotnya masih normal. Kalau ini sama, kalau ini masih rapat antara asnya ini dengan ini masih rapat berarti ini masih normal. Saya contohkan yang tidak normal. Nah, ini kan, nah ini mudah ini. Ya, ini tandanya long terot sudah minta diganti begitu kan. Beda dengan yang tadi, yang awal tadi yang masih terpasang di kendaraan itu kan kawan. Yang masih terpasang di sana. Ini malah sangat goyang, malah sangat kocak sekali gitu. Ini kan kelihatan ya, ada jeda ya. Begitu kan. Nah, ini memang akan saya hitung sebentar lagi kira-kira ini ke sini berapa. Nah, begitu kan kan. Patokannya. Nah, karena ini yang rusak adalah long terotnya. Terotnya masih normal, ini normal masih kan. Masih keras ini. Maka ini saya kendorkan ya. Kemudian saya hitung ntar lagi. Oke. Biar saya mudah, saya kendorkan dulu dengan posisi masih terpasang seperti ini kan. Oke kan kawan, ini akan saya tandai. Ini berarti posisi di atas ya. Itu ya. Ini saya kendorkan kan. Tadi kan begini posisinya. Ini akan saya hitung. Berapa kira-kira nanti saya pemasangan jaraknya. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sudah hampir lepas ini. 7. Nah, 7 kan kan. 7 lebih sedikit ya dari awalan ini. 7 lebih sedikit dari awalan. Berarti awalannya posisi begini ya. Nanti harus kita samakan. Ya. Ini harus kita samakan. Begitu kan, Kak? 7 awalan dari atas. Oke. Oke kan kawan, sekarang kita akan proses melepas terotnya. Nah, ini sulit biasanya. Karena sebenarnya terot ini, long terot ini ada alat khusus kan kawan. Ada alat khusus untuk melepas dan memasangnya. Kalau tidak punya, kita gunakan petekol kawan-kawan. Kita gunakan petekol seperti ini kan. Kenapa saya lepasnya masih posisi terpasang di bodi? Karena biar tidak menyulitkan gitu kan. Ini lepasnya putar ke sini berarti kan. Ini sudah lumrah digunakan oleh para tukang kaki-kaki kan kak. Nah ini sudah jadi pakai petekol putarnya sudah lepas nih kan dan sudah biasa dipakai oleh tukang kaki-kaki. Sebenarnya kalau terotnya Mazda ini bisa menggunakan kunci 22 kan. Ini sebenarnya bisa digunakan kunci 22. Cuma kan posisinya sulit itu ada di dalam. Ini ya kelihatan ya. Ada speleng ya. Itu. Jadi begitu kan kawan, cara menghitung terotnya. Ini kita gunakan kunci 22 bisa ini kan. Nah ini ya. Ya. Kunci 22 kan. Oh sorry, kunci 23 kan. Cuma posisinya jauh di dalam, jadi tidak ada gunanya. Akhirnya yang berguna hanya menggunakan petekol.
Untuk pemasangannya saya kira tidak perlu saya jelaskan kembali kan kawan, tinggal proses kebalikannya. Mungkin cukup sekian dari kami Gado-Gado Kreatif tentang cara menganalisa yang rusak di kaki-kaki, terutama berhubungan dengan terot dan long terot atau rak ster, begitu kan kawan. Terima kasih. Cukup sekian dari kami Gado-Gado Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.